Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 19 ayatnya yang ke-25, 24 sampai dengan ke-51. Kitab Yosua pasal 19 ayat 24 sampai dengan ke-51. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop milik pusaka suku Asyer. Undian yang kelima pun keluarlah bagi suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Helkat, Hali, Beten, Aksab, Alamelek, Amat dan Misal, dan batasnya menyinggung gunung Karmel dan sungai Linat di sebelah barat. Kemudian berbalik ke arah matahari terbit ke Bet Dagon, menyinggung daerah Zebulon dan lembah Yiptael di sebelah utara, Bet Emek dan Nehiel, dan menuju ke Kabul di sebelah utara, dan ke Ebron, Rehob, Hamon dan Kana sampai ke Sidon besar. Kemudian batas itu berbalik ke Rama dan sampai ke kota yang berkubu Tirus. Kemudian batas itu berbalik ke Hosa dan berakhir di laut. Lagi pula Mahalab, Akjib, Uma, Afek dan Rehob, 22 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Asyer menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi Bani Naftali keluarlah undian yang keenam, yakni bagi Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka mulai dari Heleb, dari pohon terbantin di Jaanaim, Adami, Nekeb dan Yapnel, sampai ke Lakum dan berakhir di sungai Yordan. Kemudian batas itu berbalik ke barat ke Asnot Tabor, dari sana menuju ke Hukok, menyinggung daerah Zebulon di sebelah selatan, menyinggung daerah Asyer di sebelah barat, dan daerah Yehuda pada sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Kota-kota yang berkubu ialah Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Hajor, Kedes, Edrei, dan Hajor, Yiron, Migdal El, Horem, Bet Anat, dan Bet Semes, 19 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Naftali menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Bagi suku Bani Dan dan menurut kaum-kaum mereka keluarlah undian yang ketujuh. Daerah milik pusaka mereka ialah Zora, Esitaol, Irsemes, Salabim, Ayalon, Yitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, Gibeton, Balat, Yehud, Beneberak, Gatrimon, Meyarkon dan Rakon, bersama-sama dengan daerah di seberang Yapo. Karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lesem. Mereka merebutnya, memarang penduduknya dengan mata pedang dan mendudukinya. Lalu menetaplah mereka di sana dan menamai Lesem itu dan menurut nama Dan bapa leluhur mereka. Itulah milik pusaka suku Bani dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timna Sera di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Itulah milik pusaka yang diperundikan di antara suku-suku orang Israel di Silo oleh Imam Eleazar, oleh Yosua bin Nun dan oleh para kepala kaum keluarga di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Demikianlah diselesaikan mereka pembagian negeri itu. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema T-A-A-T, taat. Sekali lagi, T
T-A-A-T, taat. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat suku-suku Asyer, Naftali, serta Dan tidak memperoleh bagiannya dengan begitu saja. Kalau suku yang lain kita telah merenungkan bagaimana mereka mendapatkan bagian milik pusaka mereka ketika Yosua bersama dengan kepala-kepala suku yang lain boleh membagikan hak milik pusaka mereka dan mereka boleh mendudukinya dengan terasa tenang. Namun kita melihat Asyer, Naftali, dan Dan tidak memperoleh bagiannya dengan begitu saja, di mana mereka harus berjuang untuk mendapatkan bagiannya. Mereka telah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dengan menaklukkan suku-suku Kanaan yang berada di wilayah mereka masing-masing. Bapak Ibu saudara terkasih, sebelum mereka mendudukinya, mereka belum menaklukkan itu. Namun ketika dibagikan, diundikan bahwa itu menjadi milik pusaka mereka, mereka harus berjuang kembali dan mendapatkan, bahkan menaklukkan apa yang menjadi bagian mereka. Bapak Ibu, kita melihat mereka boleh mendapatkan hak milik pusaka di tengah-tengah tanah Kanaan. Itu adalah suatu anugerah daripada Tuhan Allah. Allah telah membagikan tanah milik pusaka bagi mereka. Itu atas ketaatan mereka kepada Tuhan Allah. Ketika mereka mungkin tidak taat, kita melihat bagaimana perjalanan suku bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika mereka tidak taat, Tuhan boleh menghukum mereka, sehingga generasi pertama yang boleh keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan semuanya habis. Tidak ada satu orang pun yang sampai ke tanah Kanaan selain daripada Yosua dan beberapa orang. Itu semua karena ketidaktaatan mereka, sehingga Allah memusnahkan mereka. Namun kita melihat akhirnya suku-suku dari kedua suku Israel mendapatkan bagian mereka ketika mereka mau taat di hadapan Tuhan Allah, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga Tuhan boleh mengizinkan mereka menduduki kota-kota yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Hal menarik yang perlu kita perhatikan dalam renungan kita hari ini yaitu Yosua. Kita melihat Yosua mendapatkan bagian juga di tengah-tengah tanah Kanaan. Kita melihat Yosua adalah seorang pemimpin di tengah-tengah orang Israel. Jikalau dia menjadi pemimpin yang tidak taat atau menjadi pemimpin yang serakah, maka Tuhan akan menghukum dia. Namun kita melihat dia tidak mengambil bagiannya sebelum suku-suku Israel mendapatkan semua bagiannya. Sehingga kita melihat dia mendahulukan para suku-suku Israel, sehingga setelah semua mendapatkan hak ahli warisnya sebagai milik pusaka yang telah ditetapkan oleh Allah, barulah dia boleh mendapatkan bagiannya. Bapak Ibu saudara terkasih, Yosua adalah pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sendiri, sehingga ketaatan yang ia miliki membuahkan hasil di mana Tuhan memberikan kepadanya hak milik pusaka. Setelah dia menunaikan tugasnya tanpa bersungut-sungut dan dengan tuntas di hadapan Allah, maka Allah memberikan hadiah kepadanya, memberikan apa yang dia inginkan. Kita melihat tadi Bapak yang terkasih di ayatnya yang ke-49 sampai dengan ke-51 dengan perikop milik pusaka Yosua. Dikatakan ayat 49, setelah orang Israel selesai membagikan negeri itu menjadi milik pusaka mereka menurut daerah-daerahnya, maka kepada Yosua bin Nun diberikanlah milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sesuai dengan titah Tuhan, mereka memberikan kepadanya kota yang dimintanya, yakni Timnat Sera di pegunungan Efraim. Kota itu dibangunnya dan menetaplah ia di sana. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang menarik kita perhatikan di dalam perenungan kita hari ini, berturut-turut kita merenungkan bagaimana suku-suku Israel mendapatkan bagian mereka di tengah-tengah tanah perjanjian. Kita melihat semua itu terjadi karena janji Allah
dan bagaimana orang Israel mau taat di hadapan Tuhan sehingga Tuhan boleh memberikan itu kepada mereka. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau menunaikan tugas kita dengan tuntas tanpa bersungut-sungut, maka Allah akan memberkati hidup kita. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Yosua dan suku-suku Israel dapat kita ringkas dengan satu kata pada hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu taat. Ketaatan mereka membuahkan hasil. Waktu kita melakukan bagian kita, maka kita bisa berkata, dalam tangan Allah aku tenang. Itu terbukti bagaimana orang Israel melakukan bagiannya di hadapan Tuhan dan mereka merasakan ketenangan. Tuhan boleh memimpin mereka. Tuhan menjadi benteng di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika ada banyak musuh, persoalan, masalah, Tuhan hadir menolong mereka dan membawa mereka ke dalam suatu sukacita, kebahagiaan. Oleh karena itu kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, hiduplah dalam ketaatan di hadapan Tuhan Allah. Sebab ketika kita mau taat mengerjakan tugas kita, maka disitulah berkat Tuhan akan memelihara, memenuhi kehidupan kita. Namun sebaliknya, ketika kita menolak bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas kita, maka disitulah di luar tangan Allah kita akan tamat. Ketika kita ada di dalam tangan Allah, kita akan merasa tenang. Namun ketika kita di luar tangan Allah, maka kita akan mengalami banyak proses yang membuat kita boleh semakin jatuh. Oleh karena itu, milikilah prinsip yang mau hidup taat di hadapan Tuhan Allah. Maka setiap anugerah dan berkat dari Tuhan tidak akan diberikan berdasarkan identitas sosial dan prestasi kita. Namun ketika kita taat, itu akan membuat kita mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah. Mari kita katakan di hadapan Tuhan kita, Tuhan berikan kami hati yang mau taat di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh berkat-berkat yang daripada-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami kembali bersyukur renungan hari ini yang mengajarkan kami untuk taat di hadapan Tuhan Allah, sehingga lewat itu kami boleh melakukan kehendak-Mu dan boleh menerima, menikmati berkat anugerah yang daripada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Atas kami berdoa untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya.